Sejarah kejayaan Indonesia, khususnya bagi umat Islam, perlu dirumuskan ulang. Selama ini, anak-anak sekolah lebih banyak diberikan informasi tentang kebesaran Majapahit. Namun, menurut sejarawan Dr. Muhammad Isa Ansyari, sejarah kebesaran Majapahit ditulis bukan berdasarkan data sejarah yang kuat. Di kalangan umat Hindu sendiri, ternyata terdapat diskusi menarik tentang kebesaran Majapahit. Majalah media Hindu tercatat sangat aktif dalam menyuarakan kebesaran Majapahit dan mengajak bangsa Indonesia untuk kembali ke Hindu serta meninggalkan agama mayoritas saat ini, Islam. Pada edisi Oktober 2011, media Hindu menulis dalam laporan utamanya bahwa kembali menjadi Hindu adalah mutlak perlu bagi bangsa Indonesia apabila ingin menjadi negara adidaya di masa depan. Namun, ajakan ini juga mendapatkan kritik dari majalah Hindu lainnya, yaitu majalah Raditya. Pada edisi September 2008, majalah Raditya menurunkan laporan utama yang bertajuk Majapahitisme atau keterpesonaan terhadap Hindu di zaman Majapahit tidaklah ideal. Menurut Raditya, di masa Majapahit, masyarakat Hindu gagal mempertahankan eksistensinya karena banyak terlibat konflik internal yang dibuat oleh elit Majapahit saat itu. Agama Siwa Buddha kala itu tidak bisa berperan banyak dalam mewujudkan masyarakat yang rukun. Majapahit, selain berhasil menundukkan banyak daerah bawahan, juga sibuk dengan perang saudara. Agama di dalam masyarakat seperti ini lebih bersifat gaib, eksklusif, hanya untuk berhubungan dengan dewa-dewa yang abstrak. Agama Siwa Buddha, meskipun sudah menjadi agama kerajaan, tidak bisa diamalkan oleh elit yang lebih dikuasai oleh motif politik dan perebutan kekuasaan. Agama ini gagal menginspirasi kehidupan sehari-hari dalam hal-hal praktis yang menyangkut pola interaksi antar individu. Majalah Raditya menulis bahwa jika Majapahit meninggalkan hal-hal pahit bagi penganut Hindu ketika itu, lantas apa enaknya mengenang hal-hal pahit tersebut? Jadi, menurut Raditya, impian untuk kembali ke Majapahit justru merugikan kaum Hindu sendiri. Kontroversi seputar kerajaan Majapahit. Secara umum, Majapahit memang merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Namun, kerajaan ini kemudian runtuh dan digantikan oleh kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh salah satu keturunan Raja Majapahit, yaitu Raden Patah. Selama ini, kita diberikan gambaran sejarah bahwa Majapahit runtuh karena diserang oleh kerajaan Demak. Bahkan, sebagian kalangan menulis bahwa Majapahit runtuh karena dikhianati oleh Wali Songo dan muridnya, Raden Patah. Cerita semacam ini tentu ditujukan untuk menanamkan kebencian kepada Wali Songo dan juga Islam. Sebagai contoh saja, dalam buku pendidikan sejarah di Indonesia untuk tingkat SMA, disebutkan bahwa Kerajaan Majapahit dapat disebut sebagai kerajaan nasional setelah Kerajaan Sriwijaya. Selama hidupnya, Pati Gajah Mada menjalankan politik persatuan Nusantara dengan sangat tegas, yang bahkan menimbulkan peristiwa Sunda pada tahun 1351 Masehi. Tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit, ditulis bahwa kerajaan tersebut hancur akibat serangan dari pasukan-pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah dari Demak. Penulisan sejarah semacam ini akan terus melestarikan semangat permusuhan pada generasi berikutnya, sehingga perlu ditinjau kembali. Upaya mengecilkan peranan Islam dalam sejarah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini ada upaya untuk mengecilkan peranan Islam dalam penulisan sejarah Indonesia, terutama oleh pihak kolonial, yang memandang Islam sebagai ancaman bagi pemerintah jajahan. Dalam disertasinya berjudul Politik Islam Hindia Belanda, Dr. Akip Suminto mengutip pengakuan tokoh Nederlands Bijbel Genootschap dan Graaf van Limburg Stirum yang menyatakan bahwa Islam harus dihadapi karena segala sesuatu yang menguntungkan Islam di kepulauan ini akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Mereka mengakui bahwa kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan, dan bahwa pemerintah kolonial akan membantu menghadapi setiap rintangan yang menghambat perluasan Zending. Muhammad Natsir juga menyatakan bahwa salah satu tantangan dakwah Islam di Indonesia adalah nativisasi,
yaitu usaha mengecilkan Islam dengan cara mengagung-agungkan kejayaan zaman pra-Islam. Tujuannya adalah agar umat Islam tidak memiliki kebanggaan terhadap keagungan sejarah Islam. Dengan gambaran tentang Majapahit dan kerajaan Islam yang seperti itu, maka dapat dipahami jika anak-anak sekolah tidak memiliki persepsi positif terhadap tokoh-tokoh Muslim, seperti penguasa Muslim pertama di Tanah Jawa, yaitu Raden Patah, salah satu murid utama Sunan Ampel di Surabaya. Setidaknya, itulah sejumlah contoh tentang kontroversi sejarah kejayaan Indonesia di masa lalu. Ketika meneliti sejarah Islam di Nusantara, Agus Sunyoto, seorang sejarawan kenamaan bahkan berani menyimpulkan bahwa pesantren adalah elemen bangsa Indonesia yang tidak pernah terjajah oleh kolonial. Pesantren pada saat itu malah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ketika akhirnya Belanda tidak mampu mengatasi perlawanan itu, terutama pasca penangkapan Pangeran Diponegoro, kolonial Belanda membuat strategi baru, yaitu melalui perang ideologi, yaitu dengan cara memanipulasi sejarah. Dalam pembahasan lain, kami menyebutnya dengan strategi ilmiah. Pada saat itu, Belanda mulai membuat naskah-naskah kuno yang sangat manipulatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama, yaitu untuk mengkerdilkan kalangan pesantren. Misalnya, ada pegawai yang jabatannya jaksa, namanya Mas Ngabehi Purwowijoyo. Dia diberi tugas membikin babat Kediri. Ungkap Agus di hadapan para mahasiswa Pascasarjana Stainu Jakarta kelas Ciganjur pada Jumat 28 November 2011. Selanjutnya, menurut beliau, dalam babat Kediri, Sunan Bonang dan Sunan Giri dijelek-jelekan, serta dakwah Islam dipresentasikan sebagai sesuatu yang merusak tatanan masyarakat. Naskah kolonial itu, yang bikin adalah pegawainya Belanda. Dari babat Kediri inilah, lanjut Agus, mulai lahirlah naskah-naskah baru buatan Belanda yang cenderung mendiskreditkan Wali Songo. Di antaranya adalah Serat Darmo Gandul, Serat Syekh Siti Jenar, dan Kronik Lenteng Sempokong. Dalam naskah yang disebut terakhir itu, diceritakan bahwa Wali Songo adalah utusan Kaisar Cina untuk meruntuhkan Majapahit, dengan inti cerita yang menyebutkan bahwa Wali Songo sebagai pengkhianat. Tujuan utama dibuatnya naskah-naskah ini adalah untuk memecah belah kalangan pesantren atau Islam. Semua bikinan Belanda ini nggak ada dalam kenyataan. Bahkan, beliau pernah mengejar ini sampai ke Leiden untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Dugaannya benar, ternyata Kronik Lenteng Sempokong tidak ada di sana. Untuk menelusuri naskah kronik ini, kemudian Agus menanyakan ke beberapa sejarawan, termasuk sejarawan Belanda yaitu De Graaf. Menurut Agus, ketika ditanya tentang naskah kronik, De Graaf hanya tertawa saja, karena memang naskah itu adalah fiktif dan tidak ada. Diceritakan bahwa seorang residen yang bernama Portman merampas naskah itu. Namun, menurut De Graaf, bahwa tidak ada residen yang bernama Portman. Menariknya, menurut Agus, beliau juga datang ke Arsip Nasional dan mencari almanak Van Nederlandse Indie. Perlu diketahui bahwa pemerintah Belanda sejak 1810 sampai 1942 Masehi di setiap tahunnya akan mengeluarkan almanak yang menceritakan residen-residen di berbagai daerah. Parahnya, setelah ia meneliti nama-nama bupati, wedono, dan pejabat pemerintah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, ternyata memang tidak ada residen yang bernama Portman. Artinya, semua itu kebohongan belaka. Naskahnya juga tidak ada. Bahkan, nama Portman sendiri juga tidak pernah ada. Dari hasil penelusurannya inilah, beliau menegaskan bahwa ini semua dilakukan oleh kolonial dengan tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan Islam, serta menjelek-jelekan Wali Songo. Selain itu, menurut Agus, pada tahun 1860 Masehi, Belanda secara khusus mengeluarkan naskah Kidung Sunda. Namun setelah diteliti, ternyata yang bikin adalah orang Bali. Dan isinya menceritakan tentang peristiwa Bubat, yaitu Gajah Mada membunuh Raja Sunda sekeluarga dan pasukannya. Artinya,
Cerita-cerita itu semua hayalah cerita fiktif, atau hanya rekayasa Belanda saja. Belanda yang bikin pasti tujuannya divide et impera, memecah belah. Sehingga, menurut Agus, kita harus hati-hati sama naskah kolonial, uji dulu, dan kita harus mengkompilasi dengan data lain, supaya mendapatkan gambaran sejarah yang benar dan objektif. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila sejarah peradaban Islam khususnya di Nusantara tidak berpihak pada Islam itu sendiri. Tentu hal ini semakin membuat umat Islam semakin yakin akan ayat Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudorotan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu berpikir. Parahnya, upaya ini terus dilakukan, dan yang lebih parah lagi adalah, ada beberapa dari kalangan umat Islam yang tidak sadar, telah menjadi bagian dari upaya Belanda dalam mengaburkan, memanipulasi, dan mendiskreditkan Islam di bumi Nusantara ini. Sebagai penutup pembahasan ini, silahkan resapi surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kabar yang datang dari orang kafir saja, kita diminta untuk meneliti terlebih dahulu, apalagi jika kabar itu datang dari orang fasik atau munafik.